Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini dikasih, jujur ini agak kemarin pas Kak Santi kasih ini chat saya, bukan kemarin sih, maksudnya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Terus reaksi saya yang pertama itu, yang saya ingat itu, waduh, temanya ini kelihatannya simple tapi yet so challenging, karena menurut saya practical ways to show God's love itu tema kita hari ini. Itu kelihatannya gampang untuk diucapkan, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu challenging untuk kita itu mempraktekkan gitu. Dan hari ini saya mungkin akan ada banyak cerita tentang apa yang saya alami. Maksudnya dari apa yang saya sharingkan hari ini. Karena kan saya kan nggak mungkin cerita berdasarkan POV-nya Bapak Johan atau POV-nya ini Ibu Nike, kan nggak ngerti, kan nggak mengalami secara pribadi. Nah, saya akan lebih banyak sharing apa yang membuat saya bertumbuh, apa pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang membuat saya ada sampai hari ini dan bertumbuh sampai hari ini. Puji Tuhan masih bertumbuh walaupun dengan nggak gampang gitu, tapi dalam Tuhan kita itu, Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan. Amin. Amin. Oke, ayat yang pertama itu adalah 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." Dalam bahasa Indonesianya, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran." Ketika saya baca ayat ini, yang terbersit muncul pertama itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu sudah memberikan teladan yang paling kita itu bisa look up to Him so much, karena cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita itu dengan Dia, walaupun ciptaannya ini sudah diciptakan, tapi mereka itu jatuh dalam kita karena saya juga diciptakan, sudah diciptakan dengan kasih, dikasih semuanya, dikasih Eden, tinggal di Taman Eden yang sudah ada semuanya, nggak butuh apapun, tapi tetap dikasih sebuah perintah, tetap gagal untuk taat, sehingga jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, untuk mati di atas kayu salib buat kita. Itu the ultimate expression of love yang Tuhan itu kasih contoh ke kita semua sebenarnya. Gimana sih kalau kasih itu enggak hanya diperkatakan saja, tapi kita itu harus melakukannya dengan perbuatan. Lalu bagaimana kita itu bisa melakukannya melalui apa saja yang kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan buat dunia yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ada 3 saya mau sharing. Yang pertama itu love through acts of service. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi Tuhan Yesus, Allah sendiri itu tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita semua. Itulah salah satu lagi teladan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita. Sesuatu yang menunjukkan kasih Allah
yang luar biasa yang membuat kita tuh jadi cerminan hati Allah, yaitu apa? Pelayanan, melakukan pelayanan. Dan pelayanan itu bentuknya itu banyak. Kalau kita dengar kata pelayanan, itu kayaknya itu kok rohani banget. Jadi kadang pikiran kita itu hanya dibatasi oleh 4 tembok gereja. Oh, pelayanan itu berarti harus dilakukan di dalam gereja. No, justru pelayanan yang pertama, yang paling dasar, yang harus kita lakukan itu adalah pelayanan di dalam keluarga kita. It's the main and the most important things. The most important ministry yang harus kita lakukan. Ya, saya sempat cerita pada waktu saya sharing firman Tuhan di beberapa waktu di IYC, saya cerita bahwa salah satu panggilan saya adalah berdoa buat keluarga saya. Saya ingat banget pada waktu remaja kita tuh diajar untuk berdoa buat kota, berdoa buat keluarga. Keluarga besar mama itu mungkin dari lumayan banyak yang pengikut Kristus, bahkan ada yang beberapa kerabat yang di daerah situ Bondo situ itu jadi pendeta, ya kan? Indra ketawa satu kota ya dengan mama. Nah, tapi tapi kalau keluarganya papa itu benar-benar tidak dalam Kristus. Benar-benar bukan sama sekali pengikut Kristus. Aku ingat banget. Jadi ada yang ngikut itu yang apa sih, aku lupa alirannya, yang pakai yang dari mana itu, yang di India yang pakai baju oranye panjang, pakai jubah itu, yang rambutnya keriting-keriting besar itu Baba gitulah ya namanya, aku lupa. Aku benar-benar aku ingat banget pas kecil kalau aku ke rumahnya itu fotonya itu ya ampun segede tembok itu ya, tingginya atap. Dari situ dia itu saking kayak wow gitu, dan banyak engkongku kalau bilang ya engkong, terus itu sendiri enggak dalam Tuhan gitu. Tapi aku itu diajarin waktu remaja itu tulis. At least hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan itu adalah berdoa. Gak hanya keluarga inti, tapi berdoa buat keluarga papa, keluarga mama. Waktu itu aku tulisin itu. Ada bukti-buktinya itu, tapi harus bongkar-bongkar ini. Tak tulis di buku. Berdoa buat ini, berdoa buat ini, berdoa buat ini. Keluarganya papa itu 9 orang, 9 sama papa ya. Tapi sampai hari ini yang tadinya itu percaya itu yang percaya sama yang aliran Hindu something itu, mereka itu jadi sangat radikal. Bahkan salah satu anaknya itu dipanggil Tuhan untuk jadi salah satu pendeta. Wah, luar biasa ya. Bukan karena saya cuma bagian berdoa dan ya melayani, ketemu mereka, say hi, berusaha baik apa. Tapi Tuhan tuh sampai segitunya loh. Doa itu besar kuasanya, percayalah. Doa itu besar kuasanya. Dan gak hanya keluarganya papa, cecenya papa yang itu. Cecenya yang besar pun kayak begitu juga. Sampai ada salah satu cucunya hari ini dia jadi full timer di Hillsong, Australia. Tuh luar biasa loh. Jadi kayak doanya itu pertama cuma untuk kakak, cece-cecenya mama, adiknya, tapi semuanya sampai keturunannya. Ketika ada satu orang yang berdoa buat keluarganya, seluruh keluarganya diselamatkan. Puji nama Tuhan, amin. Jadi kalau ada dari antara kita yang mungkin keluarganya belum diselamatkan, ayo kita sesimpel itu, kita berdoa. Mulai dengan doa. Ketika kita bertemu, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita tunjukkan kasih kita. Jangan kita judgement sama mereka, oh kamu gak ikut Kristus. Kadang kesaksian yang paling
powerful itu adalah ketika kita itu berbuat baik sama mereka. Ketika kita menunjukkan, oh ini loh aku tuh pengikut Kristus, lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, itu powerful, testimoni yang sangat powerful, dan puji Tuhan banget. Tapi saya masih punya PR ya, malahan yang dari keluarga mama malah yang masih belum semua. Tapi puji Tuhan, malah adik mama itu dulunya itu Kuan Im Pol gitu ya, dia menyembah Kuan Im, kalau tahu ya toh, Kuan Im banget itu. Tapi puji Tuhan, pas dia hijrah ke Amerika itu, salah satu anaknya itu ketemu pasangan hidup yang cinta Tuhan luar biasa, yang mendedikasikan hidupnya buat Tuhan juga, sampai akhirnya dia diselamatkan, dan adiknya mama puji Tuhan sekarang sudah ikut dalam Tuhan. Puji Tuhan, amin. Lalu pelayanan yang kedua itu pelayanan yang di dalam gereja. Pelayanan di dalam gereja sendiri itu banyak banget. Pelayanan di dalam gereja itu bukan hanya bicara soal pelayanan yang ada di mimbar, tapi pelayanan di belakang mimbar itu pun banyak sekali. Contohnya seperti membesuk orang sakit. Kalau ada orang yang kesusahan, biasanya ada nih satu orang yang dipanggil mensos biasanya ya. Kalau ada yang membutuhkan, biasanya dia colek-colek kayak gitu. Oh ini loh, butuh ini, dia lagi kesusahan ini, biasanya colek-colek, kita hubungi, ayo kita rame-rame bantu. Itu juga pelayanan loh, walaupun tidak di atas mimbar. Lalu pelayanan di penjara, pelayanan berdoa buat orang lain, berdoa buat ibadah ini, itu juga pelayanan yang luar biasa. Lalu apalagi pelayanan pemberian, itu juga salah satu berdoa. Oh mungkin aku belum punya waktu bisa, tapi aku bisa. Tuhan berkati aku lebih, aku bisa melayani melalui uang atau harta yang dipercayakan Tuhan sama aku atau sama kita, kayak gitu. Terus yang ketiga itu pelayanan misi atau pelayanan penjangkauan. Pelayanan misi sendiri itu enggak hanya terbatas di sini. Di sini kita ada punya departemen misi. Seperti yang tadi Miss Niket cerita kemarin, kan kita melakukan misi untuk anak-anak panti asuhan. Juga beberapa waktu yang lalu, saya ingat tahun lalu kita juga melakukan misi ke panti asuhan, benar ya Kak ya. Tapi di luar sana itu juga banyak pelayanan misi. Salah satu yang paling aku ingat dan sangat berkesan itu waktu aku kuliah, aku tergabung dalam satu komunitas gitu ya. Terus mereka itu punya pelayanan untuk mengajar pada waktu hari Sabtu itu ke tempat kok tempat esek-esek ya, jelek banget ya bahasa kocak. Apa sih namanya? Ya lokalisasi, tapi bukan doli. Kebanyakan lihat berita ya. Di tempat lokalisasi itu di Kremil, tahu nggak Kremil itu? Jadi kalau kita keluar tol Dupak, nah, mau ke arah Pasar Atom ya, or the girls, shout out Pasar Atom, tahu kan Pasar Atom? Nah itu kan kita pasti kalau dari sini keluar tol Dupak gitu ya. Terus ada kan lampu merah yang putar balik, itu kamu belok kiri itu lihat ada sungai dari situ. Itu kita ngajar anak-anak yang ada di daerah Kremil situ. Itu wow banget, karena apa? Itu benar-benar perjuangan banget untuk nyampe ke sana, karena kita tuh ngajar tuh di bawah jembatan, di bantaran kalinya. Jadi untuk kesananya itu mesti pakai perahu yang pakai ini loh, seumur hidup nggak pernah nyoba perahu yang didorong pakai tenaga tali, yang dipegangan tali gini terus didorong gini. Aku sampai
waktu itu aku takut jatuh sih sejujurnya ya. Tapi ya puji Tuhan ya masih selamat gitu. Itu kita ngajar di situ. Bawa peralatan sendiri sederhana. Di rumah yang kecil di situ. Ada di luar, di dalam. Karena kan range umurnya banyak range umurnya lumayan lebar gitu ya. Itu salah satu pelayanan misi yang berkenan. Yang sangat berkesan buat aku kayak gitu. Jadi banyak hal lah, banyak sekali kalau kita mau lihat di luaran sana itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Selain itu pelayanan misi itu juga bisa, ini tadi yang sudah saya sebutkan itu tidak hanya di ruang lingkup gereja tapi juga bisa di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun kita berada. Kalau di tempat kerja saya ada punya satu rekan kerja itu yang sangat kayak saya bilang itu karena saya sempat saya sekolah psikologi, jadi kayak saya selalu bilang sama teman saya, dia itu kecilnya dibully, makanya sekarang kayak gitu. Jadi itu sangat difficult to love kayak gitu di tempat kerja itu. Jadi kayak aku tuh kayak pergumulan banget untuk mengasihi orang ini gitu ya, untuk enggak bertengkar terus sama dia setiap hari. Tapi kayak Tuhan, karena kalau di tempat kerja kalau kita itu terus bertengkar kan jadi nggak bisa kerja sama, nggak enak ya kan. Sampai Tuhan, mengalah itu bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang kedewasaan. Tentang mempraktekkan firman Tuhan. It's not easy, tapi itu yang saya praktekkan tiap hari. Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengampuni. Supaya saya enggak bertengkar dan saya bisa menerima dia. Ya memang dia kayak begitu, ya memang dia apa-apain lagi ya enggak bisa. Jadi respon saya yang harus benar. Saya harus mengasihi dia. Terus mungkin sebagai pemilik perusahaan, bagaimana attitude kita terhadap bawahan, karyawan kita, karyawan terhadap atasannya. Itu kalau semua itu terbangun di dalam kasih yang luar biasa. Kalau kingdom principle ya toh, kalau prinsip-prinsip kasih firman Tuhan itu diterapkan, itu semuanya itu akan terasa lebih enak gitu. Mungkin nggak bisa semuanya karena nggak semua pengikut Kristus, tapi at least itu bisa starting dari diri kita terlebih dahulu. Lalu dan sebenarnya kalau bicara pelayanan itu sebenarnya bukan hadiah kita untuk Tuhan. Ya itu mungkin hadiah, tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, sampai hari ini saya tadi waktu saya nyiapin lagi, Tuhan tuh ingetin, sebenarnya itu pelayanan itu juga hadiah dari Tuhan buat kita. Amin, saudara. Amin. Ya, kenapa kok itu sebuah hadiah dari Tuhan buat kita? Karena itu kepercayaannya Tuhan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita itu sedang dibentuk dan disirami supaya kita lama-lama bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita akan semakin mengerti tentang Kristus dan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Saya juga enggak sempurna. Seperti yang saya ngomong, saya sampai sering berpikir Tuhan ini luar biasa baik loh buat aku. Tuhan tuh masih tetap, walaupun aku berdosa, mungkin aku gak pantas pelayanan di atas mimbar, tapi Tuhan itu tetap mengampuni. Tuhan itu tetap mempercayai aku. Itu hadiah luar biasa besar. Tuhan tuh sedang menunjukkan, this is my grace. Karena pelayanan itu tanpa Tuhan itu sama dengan penampilan. Tapi kalau pelayanan itu bersama Tuhan, itu kasih karunia.
Amin. Amin. Yes. Jadi pastikan kalau kita memulai dengan motivasi yang salah, it's okay. Karena di dalam pelayanan Tuhan itu akan memperlihatkan kepada kita, ini loh hatimu yang kurang benar. Ayo perbaiki. Ayo perbaiki. Dasari pelayanan kita dengan kasih Tuhan. Karena Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Poin yang kedua yaitu melalui love through forgiveness. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah ungkapan kasih Allah yang kuat. Yesus mengampuni kita saat kita masih berdosa dan kita dipanggil untuk memberikan kasih karunia yang sama kepada orang lain. Sekali lagi, Yesus mengampuni kita saat kita masih berdosa dan kita dipanggil. Katakan kita dipanggil untuk memberikan kasih karunia yang sama kepada orang lain. Ini bicara soal apa? Pengampunan. Tadi sudah ngomong ministry ya. Pelayanan itu terdiri dari banyak orang. Termasuk salah satunya di dalam care. Nah, justru di dalam pelayanan itu, kenapa kok tadi aku bilang kita tuh dibentuk untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kita akan bergesekan dengan orang lain. Betul nggak? Siapa yang sampai hari ini belum pernah bertengkar sama orang lain di dalam pelayanan mungkin yang kelihatannya spiritual atau di dalam care? Ada yang nggak pernah? Aku nggak berani angkat tangan karena aku juga mengalami loh. Aku ingat banget pas pertama dulu zaman remaja, waktu belajar pelayanan pertama itu adalah pelayanan sangkur paduan suara. Saya tahu saya itu kalau ikut paduan suara itu hanya oleh kasih karunia. Not singing gifted gitu ya. Enggak kayak suara Miss Nika. Aku tadi bilang sama Yohan, suara Miss Nika ini mendayu-dayu gitu, lembut, bergetar, empuk gitu ya. It's not my voice gitu ya, suaraku gak kayak gitu ya toh. Pernah terus aku nyanyi kan paduan suara. Nyanyi, saya suara 2. Terus sebelah saya ngomong, aduh suaramu itu loh gitu. Mengganggu banget sampai aku gak bisa benar kayak gitu. Untung aku gak berhenti ya. Itu sakit hati loh, sakit hati sampai ke bawah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah nggak sakit hati lagi. Perlu beberapa waktu untuk aku bisa mengampuni. Ya karena waktu itu aku masih sangat baru gitu. Waktu itu masih baru belajar melayani, masih baru aktif gitu. Jadi kayak itu tuh sangat sudah minderan gitu, baru mau belajar pelayanan gitu ini tuh jadi kayak double strike gitu ya. Jadi tapi aku bergumul untuk aku mengampuni. Aku mengampuni. Di dalam care pun kayak gitu. Sama. Di dalam care pun juga sering kayak gitu. Satu gesekan dengan yang lain. Mungkin saya juga dulu waktu pertama kali sama anak-anak SMP gitu ya. Kalau marah karena aku ini orangnya sangat straight to the point. Kalau aku suka, aku akan bilang suka. Kalau aku marah, aku akan marah. Tapi setelah itu selesai ya selesai. Karena
tipe yang pendendam. Justru kalau nggak dikeluarin tuh akan sangat mendidih di hati gitu. nggak akan selesai gitu. Jadi sering marahin gitu, nanti mereka juga marah gitu, ada yang ngambek kayak gitu, tapi nanti harus membalut luka, itu belajar. Sorry ya, bilang sorry. Nanti mereka juga belajar mengampuni. Jadi itu akan terjadi gitu loh. Tapi itu waktunya kita mempraktekkan yang namanya kasih. Siapa sih yang gak salah? Sama seperti firman Tuhan loh. Ketika Tuhan ngomong sama wanita Samaria, ayo coba di sini. Siapa yang gak pernah berdosa? Coba lempari batu. Gak ada yang berani melakukannya. Ya kan? Karena siapa di antara kita gak berdosa? Kita keluar aja kita dosa sudahan. Karena ada dosa yang di-inherit, yang diturunkan dari Adam dan Hawa, dosa keturunan. Itu aja kita sudah berdosa. Jadi nol banget gitu ya. Ngomongnya omong kosong kalau kita itu bilang kita tuh nggak berdosa. Jadi ampuni. Tapi emang nggak gampang. Prinsip 70 kali 7. Artinya 70 kali 7, mengampuni tanpa batas. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini yang aku bilang tadi, prinsip 70 kali 7. Kenapa? Dalam gematria, sistem numerologi Yunani, kalau yang nggak tahu, gematria itu sistem numerologi Yunani, angka 7 itu adalah angka ilahi. Dan angka 70 itu melambangkan pemahaman rohani yang lebih dalam. Karena Tuhan tahu untuk mengampuni itu is not that easy, makanya Tuhan ngomong sampai terus, kamu harus mengampuni 70 kali 7 tanpa batas. Angka 7 angka ilahi. Ini juga disebutin di Kejadian yang 4, Kejadian 4, nanti bisa baca sendiri. Pada waktu Kain membunuh Habil, Tuhan bilang, Tuhan, aku akan kasih tanda, dan disebutkan juga angka 7 di situ, Kejadian 4 ayat 7. Jadi sampai 7 keturunanmu gak boleh ada yang membunuh kamu, betul ya Kak? Nah, angka 7, lalu dari keturunan Kain, keturunan Lamek juga. Waktu itu dia membunuh sampai Lamek bilang ada 70, disebutin 7 kali 70 sama 70. Kenapa? Kenapa angka 7? Ya itu tadi, karena manusia tuh nggak bisa, kita tuh nggak bisa mengampuni. Karena itu kita perlu melibatkan Tuhan. Karena mengampuni itu nggak bisa satu kali, percayalah. Apalagi kemarin yang sempat tanya sama Tena, kenapa kok susah banget ya mengampuni orang yang dekat sama kita? Jelas, itu susah banget mengampuni. Aku mengampuni mamaku, papaku itu nggak hanya sekali. Itu butuh waktu, kayak setiap kali mereka menyakiti dengan perkataan, Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan aku mengampuni mereka. Tuhan aku mengampuni mereka. Hari ini bisa mengampuni. Setiap mereka ngasih perkataan yang memukul hatiku lagi, Tuhan nangis lagi, kesel lagi, marah lagi. Tuhan ampuni. Sampai kamu bisa bebas dari rasa sakit hati, kepahitan. Kamu butuh melibatkan Tuhan. Kita butuh kasih ilahi dari Tuhan untuk kita bisa mengampuni over and over again. Kalau kita bisa kayak begitu, 70, kita sudah punya pemahaman rohani
yang sangat dalam. Artinya apa? Kita sudah menjadi lebih dewasa dalam Kristus. Kita nggak lagi gampang tersinggung. Kita nggak lagi gampang simpan kepahitan. Kalau kita sekali menyimpan kepahitan, percayalah, kita itu akan gampang sekali tersulut apinya. Gampang. Ini aku mau kesaksian diriku sendiri. Aku melibatkan suami kali ini. Kan orang terdekat ya sekarang gitu. Selama hampir 7 tahun, hampir 6. Aku sempat bicara, orang-orang kok heran ya, kok cerai 3 tahun married cerai, 2 tahun cerai, 5 tahun cerai. Kok maksudnya kok bisa ya gitu. Aku ngeliat kayak aku selama ini sama Yohan ya baik-baik saja ya. Bukannya gak bertengkar ya, ada bertengkar gitu ya. Tetapi kayak yang sampai gimana kayak gitu. Yang ya udah diselesaikan ya sudah kayak gitu. Tapi kemarin sempat ada perselisihan sebenarnya yang terjadi di pelayanan ya kan. Tapi itu impact me so much gitu di dalam, karena aku punya ekspektasi sama suamiku Yohan, Pak Yohan ini. Aku punya ekspektasi sama dia. Tapi itu yang ekspektasiku itu gak terjadi gitu. Jadi aku tuh pendem. Aku nggak bicara sama dia, itu kesalahanku, nggak perlu, jangan ditiru ya. Terus karena keterbukaan itu sangat penting dalam hubungan suami istri. Waktu itu aku pendem, terus aku jadi gampang tersinggung. Apa sedikit tersinggung, belum lagi tekanan di tempat kerjaan, belum lagi ini, jadi itu kayak meledak kayak gitu. Satu waktu kemarin pada waktu awal doa bersama yang 7 hari Tena, hari pertama, bukan hari pertama, hari Senin, aku sama Yohan, ayo kita berdoa. Sudah lama enggak mesbah keluarga, kita berdoa, ikut sate pagi itu, terus waktu itu Tuhan itu kayak, ayo kamu minta ampun, karena aku merasa kayak sangat nggak enak ya, karena maksudnya there's something wrong in this marriage kayak gitu. Aku sampai bilang, Tuhan kok rasanya kayak gini, nggak enak semua kayak gitu, kayak nggak enak pokoknya ada sesuatu yang kayak, dan itu juga ngefek ke anakku sih, jadi kayak ini banget gitu. Terus aku sampai akhirnya karena kadang kalau suami istri itu juga melibatkan ego kan ya, nggak hanya sama suami istri sih, kita kepada orang tua, kita kepada kakak, adik, siapapun itu juga pasti manusia itu melibatkan ego. Aku bilang sama suamiku, aku pegang tangannya, terus aku bilang, aku minta maaf. Terus habis itu dia langsung, terus aku langsung nangis pemberesan. Waktu pagi itu sama Yon, sama suami. Terus begitu pula dia sama aku gitu ya. Sejak itu suasana rumah itu jadi lebih berbeda kayak gitu. Jadi kayak itu it's a very important ya, important lesson gitu buat aku, sampai kayak ya itu contohnya. Jadi kalau apalagi suami dan istri itu sangat penting gitu, openness, keterbukaan satu sama lain, komunikasi. Dan percayalah, ketika kamu rumah tanggamu gak baik-baik saja, hubungan suami istri itu gak baik-baik saja, itu akan ngefek ke anakmu, ke pekerjaan, dan semuanya kayak gitu, ke kerohanian terutama gitu. Itu kamu gak akan, itu yang aku rasakan secara pribadi ya, kamu gak akan gampang untuk ketemu Tuhan. Kamu akan berjuang untuk datang sama Tuhan itu karena ada yang gak beres dalam hatimu, gak beres dengan hubunganmu sama orang yang paling dekat. Suamimu atau pasanganmu atau istrimu itu orang yang harusnya paling dekat, satu. Kita itu satu, firman Tuhan bilang seperti itu. Jadi ayo kita mau bereskan,
kita mau libatkan Tuhan. Kita perlu Tuhan, saat kita perlu mengasihi, saat kita perlu mengampuni, kita perlu melibatkan Tuhan. Karena kita gak bisa sendiri. Amin. Yakobus 5 ayat 16 dalam bahasa Inggris. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Oke, yang ketiga, love through speaking the truth in love. Ephesians 4:2 until 3 and 15 version NIV. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head into Christ. Efesus 4:1-3 sampai dan 15. Hendaklah kamu senantiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kasih kadang itu ini kita ngomong speaking truth in love ya. Aku juga gini, careku tadi sekali lagi care gitu ya. Jadi care leader tuh it's a gift for me, it's a gift. Walaupun nggak mudah, banyak nggak mudah, tapi ketika aku jadi care leader itu ya, walaupun sama anak-anak yang dianggap kecil gitu ya, tapi bertumbuh sama mereka. Jadi ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka nggak bisa diperlakukan lagi seperti kanak-kanak kan. Jadi cara aku ngomong sama mereka itu juga mereka akan bisa mengkoreksi balik ke aku. Jadi mereka bilang, beberapa ngomong sama mereka, ngomong sama aku, bilang Cece itu tuh judgmental. Mereka bilang nggak gitu. Wah, iya dah. Aku nggak ngerasa gitu ya, kayak biasanya ya karena aku merasa aku tuh straight to the point, ya udah tak marahi gitu, setelah selesai. Tapi mereka itu rupanya berpikir bahwa aku itu terlalu judgmental sama mereka. Aduh, aku sampai Tuhan ampuni ya Tuhan gitu. Jadi aku tuh belajar, aku ingat pada waktu aku SOT itu kita tuh diajari ngomong sandwich, ya mungkin sandwich, ngomong seperti sandwich ada layernya. Jadi roti isi roti. Yang artinya untuk kita itu ngomong sama orang, menegur, itu kita itu perlu dengan membuka dengan yang baik dulu. Lalu memang sepertinya alam bulat gitu. Itu memang perjuangan banget buat orang kayak aku gitu ya. Tapi itu belajar. Jadi kayak oh ya tadi itu bagus kok, tapi kamu mungkin lain kali lebih kayak seperti ini, lebih seperti itu. But good job, you can try next time gitu. It's not easy gitu. Sekarang mungkin aku agak lebih bisa gitu ya, tapi kadang kalau lagi nggak benar juga kadang langsung aja nyerocos gitu ya kan. Ampuni ya kalau aku menyakiti. Jadi ya itu yang diajar. Jadi kita perlu juga practicing itu, ngomong seperti sandwich, ngomong yang baik. Mungkin kelihatannya bulat, tapi it's good gitu. Apalagi kepada orang yang kita jarak berhubungan. Yang kedua ngomong soal mulut gitu ya. Kalau marah itu hati-hati. Kadang kita itu asal melabel orang. Jadi marah langsung
nggak menguasai diri langsung marah gitu. Marah pun kita juga harus dengan marah dengan kasih ya. Gampang ngomongnya ya, tapi nggak gampang melaksanakan ya. Marah dengan kasih kayak apa gitu ya. Atau apalagi ambek suami ya toh naruh anduk itu kalau ditaruh aduh ya itu ya itu gak gampang gitu ya, tapi itu perlu dilakukan. Terus menggosip, terus itu sesuatu yang challenging gitu ya. Hari-hari ini tuh Tuhan tuh kayak ingetin aku untuk gini, be careful of your mouth, karena kamu juga sharing firman Tuhan di depan. Jadi the more Tuhan percaya sama kamu, the more you have to take care of your mouth. It's like wow, simple tapi kayak gitu. Nah itu emang nggak gampang gitu, tapi percayalah di dalam Tuhan yang akan menolong kita semua untuk mengaplikasikan kasih Tuhan, baik melalui perbuatan, melalui pengampunan yang harus kita berikan buat setiap orang yang menyakiti kita, dan juga ketika kita harus menyatakan kebenaran atau menegur atau lewat menguasai mulut kita dengan kasih. Itulah aku nggak panjangin lagi firman Tuhan. Mari kita sama-sama. Jadi semua ini itu cara kita memuliakan Tuhan. Jadi saksi buat sekitar kita. Apalagi oke. Oh ya, satu lagi. Aku ingat ini, tiba-tiba ingat, sebenarnya tadi itu tapi lupa catat. Ada satu kejadian udah agak berapa lama gitu ya toh. Waktu itu kita acara apa ya? Itu aku lupa, conference kalau nggak salah, Next Gen Conference atau. Jadi waktu pertama itu lama banget gitu. Waktu itu ada Pastor Aris ya, kita berdiri di depan situ, kita ngomong Pastor Aris CHC. Ngomong kan gini, terus dulu grade yang lama itu kan sosoran yang pagar sini ke bawah deketnya kantin itu kan sosoran gini ya. Ada yang jalan keburu-buru, slot kepreset jatuh. Terus apa tahu nggak ya reaksi pertama ya, waktu itu aku juga salah satu pelaku waktu itu ketawa. Soalnya yang jatuh, aku lupa yang jatuh itu sama, pokoknya teman-teman deket kita tuh ketawa gitu. Yang dilakukan Pastor Aris dong langsung nggak ketawa loh, dia langsung are you okay? Dia berdiri langsung menolak. Aku langsung tertawa. Waktu itu kayak ya ampun, itulah aku gitu, Tuhan ampuni kita ini diomong tentang kasih, tapi begitu saking kadang kita tuh terlalu casual sama teman kita ya kan, bercandaan, begitu dia jatuh respon pertama bukan menolong tapi apa, menertawai. Aduh, saya masih ingat banget itu, kayak itu pelajaran yang kayak oh my gitu, kayak oh iya ya, menunjukkan level kasih ya, untuk apa maksudnya kedewasaan lah waktu itu gitu. Jadi ya itulah, itu yang saya tadi bilang nggak gampang ya, nggak gampang diucapkan tapi challenging untuk dilakukan gitu. Jadi mari kalau nanti ada yang jatuh gitu ya, jangan diketawai dulu, respon spontannya harus menolong, baru nanti ketawa bersama-sama. Biar nggak tegang-tegang dari tadi mukanya tegang. Oke, sampai di sini nggak perpanjang lagi firman Tuhan mungkin.